Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM 2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tugas makalah saya tentang pendapatan nasional dan metode perhitungan nasional makro Islam. Yang akan dibahas yaitu pengertian pendapatan nasional dalam makro Islam, konsep pendapatan nasional dalam makro Islam, perhitungan pendapatan nasional dalam makro Islam, dan sumber-sumber pendapatan nasional dalam makro Islam. Pengertian pendapatan nasional. Secara umum, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam terdapat parameter falah. Falah yaitu kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan yang sebenarnya diwujudkan ke dalam peningkatan GNP. Selain ada unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional dalam Islam juga harus mengenali instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Konsep pendapatan nasional dalam makro Islam yang pertama GDP atau produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Rumusnya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing DN. 2. GNP atau produk nasional bruto atau gross national product, yaitu seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau negara dalam kurun waktu 1 tahun. Biasanya, barang dan jasa yang dihasilkan berada di luar negeri. Rumusnya, GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Yang ketiga, NNP atau Net National Product, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, NNI atau Net National Income, yaitu seluruh jumlah penerimaan diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Rumus, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, PI atau personal income, yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah transfer payment. Dan rumusnya, PI sama dengan buka kurung NI ditambah transfer payment tutup kurung dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan tutup kurung. Keenam, DI atau disposable income, yaitu pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Rumusnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Metode perhitungan pendapatan. Pada perhitungan perekonomian Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penyokong dalam perspektif Islam dan terdapat asumsi dalam penentuan pendapatan ekonomi Islam. Dalam pendapatan nasional, ekonomi Islam berdasarkan sosial dan institusional yang mencakup zakat, penghapusan bunga, dan adanya mudharabah.
Dalam penentuan perhitungan pendapatan ekonomi nasional, terdapat beberapa asumsi dalam penentuannya, yaitu yang pertama, perekonomian sebagian besar dikelola oleh perusahaan. Yang kedua, transaksi keuangan hanya boleh dilakukan dengan kesepakatan mudharabah. Yang ketiga, zakat diwajibkan kepada kalangan wajib zakat, yakni orang muslim dewasa yang hartanya telah mencapai nisab. Yang keempat, pemerintah menetapkan fungsi pengaturan permisif. Kelima, perekonomian tertutup dilarang digunakan. Nah, untuk pengaturan permisif itu aturan semacam campur tangan pemerintah atau kontribusi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian ketika barang sosial atau publik mengalami kenaikan harga yang tinggi. Dan kenapa perekonomian tertutup dilarang digunakan? Karena dapat menyebabkan pembayaran yang tidak sesuai syariah. Dalam ekonomi Islam, zakat lebih efisien dibanding pajak. Dapat dilihat dari pendistribusiannya. Pada pajak, semua orang dikenakan pajak, baik orang tua, miskin, dan kebanyakan dirasakan yang kaya. Sedangkan dalam zakat, harta zakat dikenakan kepada orang-orang yang sudah mencapai nisab. Adanya mudharabah ini sebagai pengganti bunga, karena bunga dalam ekonomi Islam dianggap riba. Dengan mudharabah tidak ada pihak yang dirugikan, karena di awal sudah terjalin kesepakatan. Properti yang wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, barang kebutuhan yang diperdagangkan, yaitu tidak diperuntukkan pemakaian pribadi, seperti mobil, pakaian, rumah, dan perhiasan. Yang ketiga, air yang dihasilkan dari tanah. Yang keempat, harta karun. Kelima, binatang ternak. Keenam, tanaman atau biji-bijian. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam Islam ada 9. Yang pertama, ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang dengan kaum musyrikin. Yang kedua, sedekah, yaitu pemberian baik berupa barang atau jasa, dan hukumnya dengan hukum dan ketentuan sedekah itu sama dengan infak. Hanya saja infak berkaitan dengan materi. Yang ketiga, zakat. Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, infak, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah dan tidak akan mengurang, namun akan bertambah. Yang kelima, usyr, yang termasuk dalam harta usyr yaitu hasil pertanian dari perkebunan berupa buah, madu, dan lain-lain, dan hasil pertanian yang diairi dengan sumber alami yaitu hujan, sumber air, dan arus. Keenam, kharaj, secara harfiah berarti kontrak sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah yang mana diambil dari tanahnya orang non-muslim yang sudah diambil alih oleh orang muslim. Yang ketujuh, jizyah, yaitu beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang berada di negara Islam sebagai biaya perlindungan kehidupan dan kebebasan menjalankan agama. Kedelapan, wakaf, yaitu menyerahkan sesuatu yang tahan lama atau zatnya kepada seseorang atau nazir penjaga wakaf, baik perseorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan sesuai syariat Islam. Yang kesembilan, pajak tambang dan harta karun. Pajak tambang ini hasilnya seperti emas, perak, besi, atau harta karun yang ditemukan di wilayah orang Islam. Maka 1/5 diserahkan pada negara. Namun menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali dianggap zakat, menurut Hanafi dianggap barang rampasan. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.